Hai, Cece Romet Kitchen mau bikin roti canai daging sapi. Kita bikin adonan roti canainya dulu ya. Di sini saya pakai 530 gram tepung terigu protein tinggi, mereknya Cakra Kembar. Pakai tepung terigu protein tinggi. 1 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir. Terus kita aduk-aduk dulu sampai semuanya tercampur rata. Ini harus diaduk dulu, soalnya nanti kalau udah masuk susu dan bahan lainnya itu agak susah. Saya udah siapin 2 butir telur. Kita mau pakai kuningnya aja. Jadi ini putihnya saya pindahkan ke mangkuk kecil itu. Kuningnya kita campurkan dengan tepung terigu, garam dan gula tadi. 80 gram margarin yang sudah dicairkan, merek Blue Band. Ini kita ambil 5 sendok makan aja, dicairkan dulu, terus 5 sendok makan. Susu cairnya 310 ml. Susu cair tanpa rasa. Tuang susu cair secara bertahap aja. Lalu kita aduk-aduk dulu dengan sendok kayu. Boleh juga langsung diuleni dengan tangan. Masukin lagi susu cairnya. Aduk lagi. Ini susunya sudah saya masukkan semua. Kita aduk lagi. Boleh juga diaduk dengan mixer. Kita lepas-lepasin yang nempel di sendok kayu itu, lalu uleni dengan tangan saya bersih. Memang awalnya lengket ya, tapi lama-kelamaan itu dia jadi nggak lengket lagi. Kalau misalnya masih lengket juga nggak apa-apa, yang penting adonannya sudah tercampur rata dan udah halus kayak gini. Sudah cukup. Lalu saya mau timbang dulu adonannya, siapin minyak goreng. Karena adonannya lengket, jadi tangannya kita celupin dulu ke minyak goreng. Lalu kita ambil adonan, ditimbang satu persatu ya, dibikin jadi 12 buah adonan. Masing-masing beratnya antara 77 sampai dengan 78 gram. Dibulat-bulatkan seperti ini sampai rapi. Terus dicelupkan ke minyak goreng. Sampai semua permukaannya tuh kena minyak. Kita ambil lagi adonan, ditimbang lagi antara 77 sampai dengan 78 gram. Dibulat-bulatkan. Kalau sudah rapi, kita celupkan ke minyak goreng. Lalu pindahkan ke piring. Hasilnya jadi 12 buah adonan yang sudah dibulatkan dan sudah dicelup minyak goreng. Tutup dengan plastik yang bersih, diamkan minimal 2 jam di suhu ruang, tapi saya mendiamkannya sampai 10 jam. Jadi sore dibikin, besok paginya baru kita bikin roti canainya. Hai, Cece Romet Kitchen sudah menerbitkan 4 buku resep masakan. Semua buku ini diterbitkan oleh penerbit Gramedia Pustaka Utama. Ada buku bongkar rahasia resep makanan viral, sambal dan lauk pedas nampol, frozen food laris dijual, dan masakan favorit sejuta umat ala warung Padang. 4 buku resep masakan Cece Romet Kitchen ini bisa kalian dapatkan di seluruh toko buku Gramedia di Indonesia. Dan khusus buku yang bertanda tangan penulis, silakan hubungi nomor WA yang ada di video ini. Buku akan saya tanda tangani dengan senang hati. Terima kasih. Sambil menunggu adonannya istirahat, kita bikin isiannya. 350 gram daging sapi giling. Ini daging sapinya masih dingin, tadi dari kulkas. Siapkan setengah buah bawang bombay. Kalau bawang bombaynya kecil pakai 1 buah. Terus 1 siung bawang putih. Bawang bombaynya kita potong-potong kecil. Bawang putihnya digeprek dulu, terus dicincang halus. Selain bawang bombay, bawang putih, ada 2 buah cabai merah besar. Cabai merah besarnya kita cincang halus juga. Kalau mau yang pedas boleh diganti dengan cabai rawit merah. Panaskan sedikit minyak goreng, kita tumis dulu bawang bombay. Ditumis sampai bawang bombaynya layu. Tambahkan bawang putih yang sudah dicincang tadi. Kita aduk-aduk. Kalau sudah transparan dan harum, masukkan cabai merah besar yang sudah dicincang.
Ini cabenya pakai cabai merah besar jadi enggak pedes, cuma ada aroma cabenya, bikin sedep tapi enggak pedes. Masukkan daging sapi giling. Lalu kita masak dulu ya, dioseng-oseng daging sapinya bareng bawang bombay, bawang putih dan cabai. Bumbui dengan garam 1/4 sendok teh, gula pasirnya 1/2 sendok teh, lada putih bubuknya 1/2 sendok teh, kaldu sapi bubuk 1/2 sendok teh. Kita masak sampai daging sapi ini berubah warna. Jangan ditambahkan air karena daging giling ya, ini cepat mateng. Tambahkan 1 sendok makan kecap asin. Kalau teman-teman suka manis boleh juga ditambahkan kecap manis atau gulanya ditambahin, tapi ini rasanya asin gurih. Dagingnya sudah mateng, matikan apinya, kita angkat. Pindahkan ke mangkuk. Untuk isian atau taburan udah jadi, sisihkan. Siapkan daun bawang yang agak banyak, boleh pakai daun bawang kecil-kecil ini, boleh juga pakai daun bawang yang besar-besar. Daun bawangnya kita potong kecil-kecil, ini juga untuk isian atau untuk taburan roti canainya nanti. Sisihkan juga. Nah, ini adonannya setelah didiamkan selama 10 jam. Kenapa 10 jam? Karena kalau semakin lama itu dia makin elastis, makin lentur, nanti teksturnya lebih enak. Ini sisa margarin yang tadi itu ya, yang 80 gram udah diambil 5 sendok makan. Kita ambil 1 adonan, tuh dia jadi lebih stretchy. Talenannya kita olesi dengan margarin, lalu adonannya ditipiskan aja kayak gini. Setelah itu menggunakan rolling pin, ditipisin memanjang gitu. Ada yang sobek nggak masalah. Lalu kita taburi dengan daging sapi yang udah kita masak tadi di seluruh permukaan adonannya. Taburi daun bawang yang udah kita potong-potong tadi ke seluruh permukaannya. Lalu kita gulung aja seperti ini. Teman-teman bisa lihat cara menggulungnya. Ini karena adonannya sudah 10 jam didiamkan ya, dia bisa tipis, stretchy, elastis. Kalau mengistirahatkan adonannya sebentar aja, itu belum tentu bisa seperti ini elastisnya, sampai bisa tipis gitu. Kalau sudah digulung, lalu kita bentuk aja seperti obat nyamuk memutar kayak gini. Tuh ya. Taruh dulu, terus kita lakukan hal yang sama. Talenannya kita beri margarin cair, ambil adonan, ditipisin, ulangi proses yang sama. Bagi kalian yang baru bergabung dengan Ceca Homemade Kitchen, silakan subscribe channel ini kalau kalian mau belajar masakan rumahan sehari-hari sampai dengan masakan internasional. Subscribe ya. Ini salah satu cara membuat roti canai yang enak banget. Teksturnya lentur, kenyal, memang butuh kesabaran. Dibulatkan kayak gini, digulung-gulung ya. Nah, ini cantik banget. Ujungnya tuh disil. Ini saya pindahkan dulu karena tempatnya nggak muat. Lalu permukaannya kita olesi lagi dengan margarin cair. Boleh juga pakai mentega. Kita diamkan dulu sekitar 10 menit. Setelah itu ditekan aja kayak gini, ditipisin pakai tangan. Ditekan-tekan yang rapi bentuknya. Dan saya udah panasin pan atau wajan datar. Boleh juga pakai teflon biasa. Ini diolesi dengan margarin. Panggang roti canai dengan api sedang ya, jangan api kecil. Kalau apinya terlalu kecil, nanti dia jadi kering dan mengeras. Jadi api sedang agak besar. Setelah itu dibalik kayak gini. Karena ini kan tipis dan isiannya juga tadi udah mateng, otomatis ini cepet mateng. Sudah cukup ya, seperti ini warnanya, kita angkat. Kita lakukan hal yang sama. Adonannya ditekan-tekan, dibentuk bulat. Langsung kita panggang di atas pan. Gak harus pakai wajan datar seperti itu. Wajan teflon biasa juga bisa. Ini kita bolak-balik. Kalau sudah matang kita angkat.
Roti canai daging sapinya sudah saya panggang semua. Ini tuh bisa disimpan di dalam freezer ya. Dia tahan selama 6 bulan di freezer. Jadi kalau teman-teman bikinnya banyak, jangan khawatir, masukin aja ke freezer sampai beku. Nanti kalau mau dimakan tinggal dipanasin aja, dibolak-balik di atas teflon. Roti canai daging sapi udah siap untuk disajikan. Tuh lihat, lentur banget karena adonannya itu didiamkannya sampai 10 jam. Dan ada lapisan tipis-tipis kayak gitu, cantik banget. Kita cobain ya. Saya udah gak sabar mau cobain. Roti canainya tuh kenyal banget. Daging sapinya enak, bumbunya pas, gak keasinan, gak kurang asin juga. Tuh lihat sampai tipis-tipis kayak gini, hasilnya bagus banget. Ini udah mirip dengan roti canai bikinan profesional. Tuh, sampai berlapis-lapis. Thanks for watching. Please like, comment, share, and subscribe. Bye.